Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari dua warga yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Salah satunya komentar dari Bang Andi Nugroho yang bilang, sesekali bahas yang main gratisan dong, katanya gitu guys. Nah, kebetulan saya juga player gratisan dan video yang saya buat juga rata-rata memang untuk player gratisan yang baru main Top 11. Selain itu ada juga komentar dari Bang Avizar yang bilang, musim sekarang hancur-hancuran padahal OVR nggak kecil-kecil amat. Balance tim 9,9 tapi susah menang. Udah nyobain macam-macam formasi yang ada di channel ini tapi belum ada yang cocok. Kayaknya musim ini 0 trofi. Oke. Itu dia komentar yang akan saya jawab di video kali ini, dan ada beberapa poin penting yang mungkin akan saya bahas di video ini guys, mengenai cara bermain Top 11 khusus buat player gratisan seperti saya. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Andi maupun Bang Avizar, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak enak badan dan ya suara saya pecah. Suaranya bindeng guys, lagi kurang enak badan ya guys ya. Kemarin nggak sempat bikin video juga dan akhir-akhir ini jarang upload. Jadi seperti yang kita bahas di awal, kalau hari ini saya akan membahas beberapa poin penting buat player gratisan agar punya tim yang tangguh tanpa top up sama sekali guys. Dan salah satu fokus utama kita yaitu memaksimalkan sumber daya secara gratis, mulai dari penggunaan token, paket istirahat, moral, maupun pengobatan dengan sangat cermat ya guys ya, karena token, paket istirahat, moral, maupun pengobatan adalah sumber daya premium yang sangat terbatas bagi player gratisan seperti kita guys. Dan pada poin pertama saya akan membahas cara manajemen token dengan cermat. Oke guys, jadi token adalah salah satu mata uang yang paling penting di game Top 11, karena token bisa kita gunakan untuk membeli pemain di bursa transfer, entah itu dari lelang maupun dari pemandu bakat. Kita juga bisa menggunakan token untuk merekrut pemain bertalenta dari akademi remaja, mempercepat pembangunan fasilitas stadion, membeli perlengkapan resmi, melakukan negosiasi, dan kita juga bisa menggunakan token untuk membeli paket istirahat atau booster lainnya di toko guys. Ya, meskipun Top 11 dirancang dengan modal bisnis free to play atau gratis, tapi pengembang juga bisa mendapatkan keuntungan dari pemain yang membeli mata uang premium menggunakan mata uang sungguhan. Dan akibatnya cara bagi pemain gratisan untuk mendapatkan token secara cuma-cuma menjadi sangat terbatas dan tentu membutuhkan usaha ekstra untuk bisa mendapatkannya guys. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan token secara gratis yaitu dengan membuat atau bergabung dengan asosiasi. Karena dengan menjadi anggota asosiasi yang aktif dan ikut berpartisipasi dalam turnamen asosiasi, nantinya kita bisa mendapatkan token secara gratis. Ya, meskipun jumlahnya mungkin terbatas, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan tambahan token di tiap pekannya guys. Selain dari asosiasi, kita juga bisa mendapatkan token secara gratis dengan memainkan event musiman seperti main event undian mania maupun event lainnya. Tapi usahakan jangan terlalu nafsu guys, karena event-event yang ada di game Top 11 itu terkadang lebih mirip seperti jebakan. Jadi kalau kamu mainnya terlalu nafsu, yang ada kamu bisa frustasi dan ujung-ujungnya bisa rugi. Oh ya, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan token secara gratis dari pihak ketiga loh guys, seperti dari Fiverr maupun Top Joy. Tapi cara mendapatkannya lumayan sulit, apalagi buat player pemula, karena untuk mendapatkan token gratis dari pihak ketiga seperti ini kita harus menginstal aplikasi maupun memainkan game yang tersedia di sini.
Nah, kalau teman-teman yang udah berpengalaman sih biasanya mereka bisa mendapatkan ratusan token atau bahkan ribuan token dari penyedia layanan ini, guys. Kemudian kita juga bisa mendapatkan token dari negosiasi, tapi fitur negosiasi baru bisa terbuka di level 4. Itu pun kalau kamu punya 2 akun yang udah satu server. Nantinya kamu bisa mendapatkan token dengan cara membeli pemain dari akun 1 ke akun 2. Begitupun sebaliknya. Nah, berhubung banyak teman-teman yang terkadang males mencari tambahan token dari event pihak ketiga maupun negosiasi, jadi usahakan kita harus benar-benar strategis dan sabar dalam menggunakan token yang sudah kita dapatkan dengan susah payah, guys. Jadi agar kita bisa menghemat uang maupun token, usahakan kamu harus bisa melakukan manajemen uang dengan baik, harus melakukan pengeluaran dengan bijak. Jadi kita harus bisa menghemat token sebaik mungkin dengan cara, ya tentu saja salah satunya membeli pemain yang benar-benar kita butuhkan dengan harga yang murah di lelang. Kemudian manfaatkan pemain yang kita dapatkan dari Akademi Remaja, dan kita juga bisa mengandalkan pemain yang kita dapatkan secara gratis dari event musiman. Selain token, ada hal lain juga yang sebenarnya jauh lebih penting. Salah satunya yaitu paket istirahat atau booster kondisi. Tapi kalau teman-teman sendiri biasa menyebutnya sebagai candol karena warnanya hijau mungkin. Nah, paket istirahat atau booster kondisi ini nantinya bisa kita gunakan untuk memulihkan kondisi pemain yang kelelahan, melatih skill pemain muda, dan bisa kita gunakan juga untuk menambah persyaratan untuk melatih keahlian khusus maupun melatih potensi gaya main di Akademi Remaja. Dan untuk mendapatkan booster kondisi secara gratis, kita bisa mendapatkannya dari event asosiasi maupun menonton iklan singkat di sini. Jadi sehari kita bisa mendapatkan kurang lebih 25 booster kondisi untuk ditabung dan kurang lebih 15 booster kondisi untuk pemulihan yang bisa kita dapatkan secara gratis via nonton iklan singkat di sini, guys. Jadi kalau kita konsisten nabung booster kondisi via iklan tiap hari semusim, kurang lebih kita bisa mendapatkan hingga 700 booster kondisi secara gratis. Lumayan banget. Tapi usahakan booster kondisi yang udah kita kumpulkan tadi jangan kamu gunakan untuk memulihkan kondisi pemain inti yang kelelahan setelah latihan ataupun sesudah pertandingan. Jangan. Tapi gunakan booster kondisi yang udah kita kumpulkan tersebut untuk meningkatkan skill pemain inti yang kita miliki, khususnya pemain-pemain yang di musim sebelumnya terlihat main bagus, punya performa bagus, atau pemain-pemain muda bertalenta yang kamu datangkan dari Akademi Remaja di setiap musimnya, guys. Nah, pemain-pemain yang kita tingkatkan skillnya atau kita latih secara individu biasanya bakal punya performa yang berbeda dari pemain-pemain yang belum mendapatkan pelatihan khusus, guys. Ya, meskipun dari segi kualitas mungkin terlihat sama, tapi pemain yang udah dilatih skillnya secara individu biasanya cenderung punya performa yang konsisten dan terlihat selalu main bagus, dan seringkali bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya. Dan untuk pembahasan cara melatih pemain secara individu udah sering saya bahas. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, setelah nonton video ini nanti kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Nah, barangkali ada yang bertanya, "Bang, kondisi pemain saya bugar tapi kok moralnya turun. Itu gimana solusinya, Bang?" Oke. Jadi moral juga sama pentingnya seperti kondisi pemain di sepak bola. Kalau kondisi pemain bagus tapi moral buruk, biasanya performa pemain tersebut seringkali menurun, dan ini berlaku buat semua pemain seperti penyerang, gelandang maupun back. Nah, kalau penyerang moralnya turun, biasanya pemain tersebut bakal sulit cetak gol. Sementara kalau moral gelandang turun, dampaknya sangat besar. Selain tidak bisa memberikan assist, para gelandang juga seringkali melakukan hal ceroboh di area tengah yang mengakibatkan tim lawan bisa dengan mudah melakukan serangan balik cepat, dan lebih parahnya lagi, kesalahan tersebut tentu berdampak langsung pada lini pertahanan tim kita, guys. Karena gelandang yang moralnya turun seringkali melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan saat pertandingan, yang tentu bakal sangat merugikan tim kita kalau pelanggaran tersebut terjadi di dalam maupun di luar kotak penalti. Apalagi kalau ternyata
tim lawan punya pendang bola mati yang handal, bukan tidak mungkin tim lawan bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim kita, guys. Jadi pastikan sebelum pertandingan usahakan kondisi pemain bugar dan moral pemain minimal sangat baik ya guys ya. Nah, selain moral ada juga satu paket lain yang cukup penting, yaitu pengobatan. Booster pengobatan bisa kita gunakan untuk memulihkan kondisi pemain dengan lebih cepat. Jadi kalau kamu punya banyak pengobatan, kamu udah nggak perlu khawatir saat ada pemain yang cedera, karena kita bisa dengan mudah mengobatinya guys, atau memulihkannya. Tapi misalkan ternyata kita nggak punya pengobatan, tentu ini bisa cukup berbahaya buat tim kamu, apalagi kalau kamu nggak punya pemain pelapis yang sepadan dengan pemain inti yang cedera. Bukan tidak mungkin permainan tim kamu bisa jauh berbeda dari biasanya. Lalu gimana cara menghindari cedera, Bang? Nah, cara menghindari cedera bisa dibilang GGS, gampang-gampang susah. Jadi untuk menghindari cedera, usahakan kondisi pemain kamu bugar sebelum pertandingan berlangsung. Selain itu, hindari gaya tekanan rendah. Maksud saya hindari gaya tekanan tinggi maupun jaga satu-satu. Ya, meskipun kedua taktik tersebut cukup bagus, tapi kedua taktik tersebut bisa membuat pemain kamu kelelahan saat pertandingan. Nah, setelah pemain kamu lelah, tentu tackle yang dilakukan oleh pemain lawan bisa bikin pemain kamu mudah cedera. Apalagi kalau ternyata moral mereka buruk. Biasanya pemain lawan akan sering melakukan banyak pelanggaran yang sangat beresiko pada pemain andalan kita, guys. Selain dari faktor taktik dan strategi lawan, ada hal lain juga yang bisa bikin pemain kita mudah cedera. Salah satunya dari faktor lapangan. Jadi kalau level lapangan tim kita maupun lawan masih rendah, ada kemungkinan pemain-pemain kita akan sangat mudah cedera, karena lapangan yang bagus dapat mengurangi resiko cedera hingga 50%, guys. Jadi usahakan sebelum kamu membangun fasilitas lain, kamu tingkatkan dulu kualitas rumput lapangan ya guys ya. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara menghemat sumber daya yang ada di game Top 11, selanjutnya mari kita bahas mengenai taktik, strategi, dan formasi yang bisa kita gunakan tiap hari. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa formasi yang bisa kita gunakan di game Top 11, entah itu formasi dengan pakem 3 back, 4 back, maupun 5 back. Tapi dari banyak formasi yang ada, usahakan kita harus punya minimal satu formasi andalan yang nantinya akan kita gunakan tiap hari. Jadi kalau kita udah punya formasi andalan, nantinya kita bisa dengan mudah menentukan pemain seperti apa yang akan kita rekrut, guys. Sebagai contoh, dalam 2 musim terakhir saya menggunakan formasi dengan pakem 3 back, yaitu formasi 3-1-3-1-2, modifikasi dari formasi 3-5-2. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dengan hanya menggunakan formasi seperti ini tim saya bisa bermain bagus? Jawabannya tentu tidak, karena ada hal lain yang sangat berpengaruh terhadap permainan tim kita. Ya, salah satunya yaitu faktor pemain yang kita tempatkan di line up utama. Sebagai contoh, musim ini saya menempatkan pemain dengan kualitas rata-rata bintang 6 di line up utama. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, apakah kita harus menempatkan pemain dengan kualitas tinggi? Jawabannya tentu tidak, karena meskipun kita udah nempatin pemain dengan kualitas tinggi, tidak ada jaminan tim kita bisa meraih trofi, karena seperti yang sering saya bilang, kalau semakin besar kualitas tim kita, akan semakin sulit lawan yang akan kita hadapi nantinya. Jadi buat player gratisan mah nggak perlu berambisi punya pemain dengan kualitas bintang tinggi, guys. Cukup pakai pemain seadanya, pakai pemain bintang 4 atau bintang 5 pun nggak apa-apa. Yang penting tim kamu seimbang ya guys ya, atau timnya balance. Selain itu, agar tim kamu bisa main bagus, usahakan kamu tingkatin skill individu tiap pemain yang kamu miliki, mulai dari penyerang, gelandang maupun back, dengan cara melatihnya secara individu menggunakan booster kondisi yang udah kamu kumpulkan sebelumnya. Sebagai contoh, kamu bisa meningkatkan skill penyerang kamu, khususnya striker, agar punya atribut kunci penyelesaian, tembakan, serta kekuatan lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian, kalau kamu menggunakan pemain sayap, kamu bisa tingkatin atribut kecepatan, dribble, dan umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun. Dan untuk pemain tengah, minimal kamu punya satu pemain dengan atribut kunci kreativitas dan umpan lebih tinggi dari atribut manapun. Sementara di posisi back, kamu bisa menempatkan pemain dengan skill bertahan yang bagus ya guys ya. Jadi untuk meningkatkan skill pemain, sebenarnya nggak mesti kita punya pemain dengan kualitas tinggi.
Pemain bintang 4 atau bintang 5 pun bisa kita asah skillnya sampai punya skill setara pemain legenda. Tapi untuk meningkatkan skill pemain seperti yang kita bahas di awal membutuhkan cukup banyak booster kondisi. Jadi agar kamu bisa membangun squad yang sesuai dengan gaya kepelatihanmu, kamu harus bisa konsisten dan tentu saja sabar untuk bisa nabung booster kondisi tiap hari. Dan jika kamu sudah berhasil mengumpulkan banyak booster kondisi dan kamu udah meningkatkan skill pemain di tiap posisi, bukan tidak mungkin tim yang kamu kelola bisa selalu meraih trofi di tiap musimnya nanti. Sementara untuk taktiknya sendiri, sebenarnya kamu bisa atur taktik sesuai dengan gaya kepelatihanmu, tapi saran saya usahakan hindari gaya tekanan tinggi dan juga hindari taktik jaga satu-satu, karena dengan menggunakan kedua taktik tersebut nantinya pemain kamu memang akan bekerja lebih keras tapi pemain kamu akan cepat lelah, guys. Untuk itu hindari gaya tekanan tinggi dan juga jaga satu-satu untuk menjaga agar kondisi pemain inti yang kamu miliki tetap bugar di tiap pertandingannya nanti, guys. Sementara untuk taktik lainnya itu bebas ya, guys ya, karena dampaknya nggak terlalu besar. Dan yang terakhir, salah satu hal yang paling penting untuk semua player, entah itu player gratisan atau bukan, yaitu sesi latihan tim. Nah, sesi latihan tim berguna untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Karena meskipun kamu punya pemain bagus tapi tim kamu nggak dilatih, ada kemungkinan tim kamu bisa saja kalah menghadapi tim yang punya kualitas lebih rendah. Untuk itu pastikan kamu konsisten melatih tim kamu tiap pagi setelah reset harian. Dan untuk cara melatihnya sendiri sebenarnya udah pernah saya bahas. Nah, barangkali ada yang belum tahu, kamu bisa cek videonya di channel saya dengan judul Trik Latihan Harian Agar Pemain Tidak Kelelahan. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke guys, jadi kesimpulannya entah itu player gratisan atau bukan, sebenarnya kita masih punya peluang yang sama untuk bisa meraih gelar juara asalkan kita udah paham cara mainnya. Nah, itu dia sedikit tips cara main Tough Eleven buat player gratisan seperti saya. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih juga buat membership Top Eleven, terima kasih buat partnership Top Eleven yaitu Giana Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.